kami dari kelompok 9 dari matkul perbandingan sistem pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, di sini kami sudah sampai di Panti Asuhan Sinar Damai Sejahtera nih, teman-teman. Nah, jadi kami dari kelompok 9 mau memperkenalkan diri dulu ya. Nah, yang pertama ada saya Mutiara Anissa Sinaga dengan NIM 2902062. Next lanjut ke Natalia. Nama saya Natalia Giovanni Ginting dengan NIM 200902064. Perkenalkan, nama saya Putri Saranya Dawia dengan NIM 2902116. Nama saya Rosefa Tobing dengan NIM 2009-02-074. Perkenalkan, nama saya Robinardo Sipayung dengan NIM 290-2072. Oke, begitu dari kami perkenalannya. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 9 dan kami juga udah menyediakan untuk panti anak untuk nama jenis atau panti kita. Nah, jadi tugas kami itu pertamanya mengunjungi panti ini dan memberi surat izin. Pengurus panti ini tuh siapa aja ya kalau boleh tahu? Selain pengurusnya ada 5 orang, ada pembina, ada ketua, bendahara, sekretaris, sama pengawas. Oh, berarti ada pengawasnya juga ya, Kak? Iya, tapi nggak di sini, dia udah pergi ya. Pergi kemana? Pindah? Bukan tinggal di sini dia. Berarti tadi ada 5 orang ya, Kak? Pembina, ketua, sekretaris, bendahara, lalu Pengawas tadi. berarti memang dari dulu orangnya ganti-ganti nggak, Kak? Enggak, memang kayak gitu. Menetap ya, Kak? Hanya mungkin ada abang-abang yang sini lah, abang-abang asli, abang-abang. Ini busa. Jangan lupa pertanyaan saya yang kedua itu, saya izin bertanya tentang hubungan antar pribadi lah, hubungan antar pribadi pengurus panti dengan anak-anak gitu ya, Kak. Nah, jadi pertanyaan kedua saya di sini, gimana nih, Kak, hubungan antar pribadi orang-orang pengurus panti dengan anak-anak gitu, bagaimana sih komunikasinya, partisipasinya gitu. Kalau hubungan ya udah kayak saudara lah kan di sini. Walaupun udah beda ayah, beda ibu, tapi udah kayak saudara. Ya saudara lah semua sih, seperti itulah. Jadi udah kayak kerabat juga Iya, ya, udah Kak? kerabat aja, iya. Udah kayak satu keluarga kan di sini. Jadi kalau komunikasinya pernah ada yang gimana gitu, kan pernah ada kesulitan komunikasi sama anak panti atau bagaimana? Enggak sih. Jadi baik-baik aja ya, Kak? Iya, kalau apa ada yang berkapan nanti kasih tahu aja gitu. Gimana dengan ininya, Kak, partisipasinya? Partisipasi dalam rangka Dalam hal memberikan kegiatan atau dalam memberikan aktivitas mereka? paling lah, kami kan masih kecil-kecil kan, yang besar-besar diajar lah itu memasak. Udah ini yang besar-besar udah bisa masak, mereka lah yang masak, pagi mereka masak, habis itu yang laki-lakinya membersihkan rumah itu aja. Terus ya Berarti udah dididik dari sekarang ya, Kak? iya, yang besar-besar udah bisa cuci baju sendiri lah, tinggal yang kecil-kecil aja yang dicuci bajunya. Kalau misalnya nanti ini kan pasti kalau ada banyak adik-adik juga di sini yang usianya juga ada jaraknya kan, ada yang kecil, ada yang remaja gitu kan. Jadi ada nggak, Kak, hambatan-hambatan atau
atau kesulitan yang kakak hadapi sebagai pengurus dari panti ini? Kalau apa memang pasti ada lah. Namanya anak ini kan punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang manja, ada yang suka nangis. Ya mau gimana lagi, harus sabar menghadapinya. Kayak gitu lah ini yang si mature ini, yang kecil ini suka kali menangis, apa-apa nangis, disentuh sedikit nangis. Dengan karakter orang sendiri. Iya sendiri. Habis itu nanti cuman nanti main-main kan, tiba-tiba berantem, dari main-main nanti ujung-ujung berantem memang kayak gitu lah. Jadi harus penuh kesabaran. Kalau misalnya dari awal terbentuknya panti ini gimana? Atau ada dari kumpulan remaja yang Ada pertanyaan jadi yang sama. ini gitu, atau gimana dari awal? Oh, sejarahnya ini seperti ini dulu belum ada rencana kita buat tadi seperti ini. Hanya dulu kan ada itu si Fiwan Dinias kan. Kebetulan kampungnya dekat di kampung kami. Nah, dia belum sekolah, udah umur 8 tahun kan. Bapaknya sama mamanya udah cerai. Nah, jadi dia tinggal sama nenek yang mamanya juga merantau. Minta lagi mamanya. Dia kan tinggal sama neneknya di agak jauh dari Jalan Besar. Nah, dia nggak sekolah, udah 8 tahun dia nggak sekolah. Habis itu gimana lah di hutan kan kurang apa. Nah, semenjak itulah dia diambil rumah makan, dibawa ke rumah kan, di usaha dia di pacar solusi bagaimana dia bisa sekolah. Betul ada juga ada yang satu lagi perempuan. Mungkin sama juga sama Kita semua rambut yang makan, terbentuk sampai kita bentuk-bentuknya. gimana apa yang bisa kita buat untuk anak ini. Yang kita bisa membantu mereka. Dan ini lah terbentuklah ini buat dapat dia sunat untuk menampung anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang telantar. Itulah. Iya. Gini Kak, jadi kan dari asal mula pantinya itu terbentuk, begitu dari hambatan-hambatan yang udah lumrah terjadi kalau yang dididik itu anak-anak yang usia dan juga berjarak-jarak kayak gitu kan. Jadi ada nggak Kak peraturan-peraturan yang dibuat khusus untuk anak-anak di sini atau untuk pengurusnya juga gitu? Peraturan tertulis sih nggak ada ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak. Iya. Kalau boleh tahu Kak, yang punya panti ini siapa ya? Ada mama di belakang kurang sehat. Mama itu yang punya panti. Iya. Saya kebetulan saya pengurusnya bantu mama. Dia punya senangnya. Iya. Kalau boleh tahu nama itu siapa? Polina Bulan. Polina dulu. Iya. Kalau di sini kan ada kakak tahu khusus nggak? Yang bantu-bantu gitu ya. Ada relawan gitu di Iya. Ada nggak pernah kesindangan masuk ke bukan diundang atau misalnya atas misalnya datang dari orang sendiri yang minta sama orang itu sudah bukan ini Pak, memang niatan orang itu datang ke sini tanpa ada maksud tertentu atau apa, cuma pengen datang ke sini bantu-bantu ada nggak? Ada banyak ini kayak kakak kelas kalian lah ini satu jurusan juga. Ya, mereka di sini kan ngajar adik-adik selama 3 bulan. Ada juga kemarin lupa aku dari universitas mana kan datang juga di sini aja nih kebaktian. Kalau misalnya Kak di luar universitas gitu atau misalnya di luar dari instansi pendidikan lah, misalnya Kak dinas pendidikan ada nggak? Kalau dinas pendidikan nggak ada kan, cuman palinglah donatur-donatur yang aja datang ke sini bawa kuliah, bawa makan siang aja. Jadi kalau dari dinas pendidikan atau apa Yang siang masih belum. masih belum. Berarti yang kalau misalnya khusus yang datang ke sini untuk bantu-bantu gitu masih dari kayak universitas. Iya, donatur-donatur lain lah. Ini balik lagi ke yang waktu pendirian panti ini. Kalau misalnya mendirikan panti ini dananya itu dari mana? Dari pribadi. Dana pribadi. Iya, dari pribadi. Pertanyaannya udah nggak ada di rumah. Iya.
nggak apa-apa. Ya, mengenai pendidikan anak-anak ini. Kan kemarin anak-anak semua ini sekolah di Yayasan Gajah Mada. Iya, iya sebenarnya ada satu sekolah. Yang menjadi pertanyaan karena anak-anak yang sekolah di sana bekerja sama dengan Yayasan Gajah Mada, ini kan semua anak panti, pasti sekolahnya tahu. Misalnya kayak uang sekolah itu biayanya disamain semua kalau ada kayak bantuan sama anak panti itu. Ya, kebetulan juga sekolah ya kan sana ibu yayasannya juga baik ya. Kemarin sebelum saya mendaftar di situ kan saya jumpai ibu yayasannya. Jadi di sana ada kebijakan untuk anak-anak panti, ada diskon ya 50% untuk uang sekolah. Jadi membantu lah, ada juga uang apa membantu. Kalau misal per bulan sekolah anak-anak kalau SD kan S100 jadi 50, SMP 150. Jadi diskonnya kalau lulus SMP sama SMA disetarakan semua 100.000 per bulan. SMK uang sekolahnya 200.000 per bulan. jadi itu Iya. Tolong. Kenapa? fasilitas sekolah anak panti di sini Hah? hambatan Sampai sekarang sih memang nggak ada ya, tapi kalau kekurangan ada lah. Tapi setiap ada contohnya yang sekolah kan Bagaimana proses penyaluran bantuan dalam panti ini? terus maksudnya kalau bantuannya kan itu lah tadi dia untuk kebutuhan anak ini rata-rata memang dari pribadi ya. Terus ada juga donatur yang bantu-bantu kayak di gereja. Kami gabung di gereja GBI, ada sekali 3 bulan mereka bawa bantuan. Ada juga kadang ada mungkin ada yang dia lihat di postingan di Instagram kan, mereka tanya-tanya di mana lemahnya, apa kebutuhannya. Ada yang datang ke sini bantu gitu aja. Enggak tiap bulan sih, kapan ada orang yang membantu aja. Ada yang udah terketuk hatinya kan datang sini. Terus apakah ada bantuan selain dari pemerintah ini berupa untuk kerjasama? Kalau pemerintah belum ada. Maksudnya kebetulan semua yang seperti ini ada hubungan famili juga lah. Soalnya kan ini panti tadi kan dibentukkan karena atas kesepakatan bersama. Jadi kalau sendiri ini sanggup biaya sendiri, kerja sama keluarga. Jadi dibagilah, ada yang 24 jam tinggal di sini, ada juga yang kerja gitu. Iya. Nah, jadi kakak-kakak di sini kami berempat datang ke sini mau mengajak adik-adik semua dan kakak-kakak semua di sini yang besar juga untuk bermain games. Nah, pertama dengan games kebalikan, teman-teman. Nah, dengan games kebalikan. Nah, gimana sih games kebalikan ini? Caranya kita main dengan instruksi pada saat kakak bilang, pada saat saya bilang. Berdiri memakai topi. Nah, posisi adik-adik nanti semuanya berdiri dulu. Posisi awalnya semua berdiri dulu. Nah, pada saat kami bilang ibu berdiri memakai topi. Nah, ini kan games kebalikan, maka adik-adik harus duduk. Nah, ketika nanti kakak selanjutnya bilang ibu duduk memakai tas. Nah, maka adik-adik harus kembali posisinya berdiri. Jadi ini games kebalikan. Gitu. Ada yang dibingungin? Boleh ditanyakan? Ada yang dibingungin nggak? Jadi ibu berdiri memakai topi. Nah, ini posisi adik-adik yang awalnya berdiri jadi duduk. Tadi yang agak
kayak misalnya begitu dengan feminim. Kalau udah ada 3 orang yang tereliminasi kan, bikin lagi dia ganti permainannya gitu. Oke, kita lanjut ya. Gak apa-apa lah. Nggak ada ya. Ibu duduk memakai tas. Waduh. Ibu berdiri memakai topi. Ibu berdiri memakai topi. Ibu duduk memakai tas. Oke. Coba ini ya sama-sama lagi. Coba ini aja ya. Oke, nanti yang kalah juga dapat ini ya, teman-teman juga dapat sesuatu ya. Peraturan mainnya kayak gini. Kalau misalnya kakak bilang hidung, semua adik-adik jangan ada yang sentuh hidung. Adik-adik boleh sentuh kuping, boleh sentuh mulut, boleh sentuh mata, kecuali yang kakak sebutkan. Oke, nanti siapa yang salah harus minggir ke tempat kawan-kawan yang udah kalah. Oke? 3 orang pemenang juga ya Kak? 3 orang pemenang ya, oke. Oke, mulai Kak Talia. Kakak Coba-cobain. Coba, oke. Pemanasan dulu ya. Kakak mau kita sentuh mata. Ayo. Ayo adik kecil salah. Oke, kita mulai ya. Sekarang kakak mau kita pegang hidung. Oke. Sekarang kakak mau kita pegang mata. Oke Kak, tinggal berapa orang Kak? 5 ya? Mata. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang mata. Adik-adik baju merah deh, adik-adik baju merah. Nggak ada megang apa-apa. Ya, minyak aja. Pegang telinga. Oke ya, tinggal 4 orang ya. Yang mana? Oh ini. Oh, megang mulut, megang mulut. Iya, itu lagi tidur kita masuk aku tadi. Iya, bisa dibangun yang enam. Sakit kepala. Ini Kak yang paling aktif Kak, yang paling ini. Tadi Kak kalian lihat siapa yang Ini ada yang pakai baju warna hitam. baju hitam pertama ya? Iya. Oke, baju hitam pertama. Ini pas banget nih kadonya gambar Aladin Kak. Oh. Adik siapa namanya? Adik Puan. Kelas. Apa saja itu? Adik siapa? Iya, adik siapa? Jadi Hore! pemenang nih Kak Alia. Jadi itu hadiahnya, dalamnya itu ada crayon sama buku warnai. Tapi bukan buku warnai aja, tapi ada juga untuk belajar-belajar membaca atau belajar-belajar tulis lainnya gitu ya. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk teman-teman 3 orang ini. Dan jadi itu dari kakak permainan games ini tadi ya. Silahkan. Iya, kasih belakang ya, dioper ya jajanannya. Lagi. Ini lagi. Oh ini yang begini. Ini lagi. Oke. Dioper ya adik-adik ya. Yang belakang-belakang harus dapat ya adik-adik. Enggak. Ada ini belum dapat. Kasih sama yang belakang adikku. Lagi. Kasih yang belakang terus ya. Ke belakang dik. Ya. Itu lo mau dikasih lo? Udah. Kan sama dia pakai sana biru kok. Ini. Udah. Kalau baju merah udah dapat. Yang belakang udah dapet bang.
Baju itu udah dapet? Oh, udah dapet ya? Nih, silakan sama kawan yang belakang. Oke. Tiba dong video sama diri tugasnya apa itu. Oke. Itu apa? Pakai kontrak itu. Udah. Arsada dong. Kalau emang Arsada Udah. Udah dapat. Ini? Ada ini udah? Oh ini? soalnya di kertas A4 gitu. Oke Kak, habiskan aja Kak, nggak apa-apa Kak, habiskan. Nih. Kasih lagi selama kurang lebih 3 minggu kalian melakukan kontribusi di kantor sekolah ini dengan bantuan kakak sama adik-adik yang lain juga dalam proses studi kami sekarang, tuh kan. Tadi kami ada mengumpulkan Kak sedikit rezeki untuk adik-adik juga, untuk teman-teman yang lain mungkin yang ada di sini, kan sebagai rasa terima kasih kami walaupun sedikit gitu kan Kak, tapi kami memberinya dengan perasaan yang tulus, dengan penuh harapan juga untuk adik-adiknya kedepannya bisa dapat masa depan yang bagus juga gitu. Jadi terima kasih banyak Kak sekali lagi, dan mohon maaf bila ada salah perbuatan atau salah kata dari kami berlima. Jadi kami di sini pamit undur diri Kak. Nah ini terakhir kali kami di sini. Jadi kalau lain kesempatan bisa juga kami berjumpa lagi. Jadi terima kasih banyak Kak. Selamat siang Kak.